Jelaskan bagaimana cara Anda memilih sampel. Sebuah pertanyaan yang mungkin saja diajukan oleh dosen penguji saat sidang skripsi. Bagaimana cara menjawabnya? Mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar kalian bisa mendapatkan video-video terupdate yang tentunya ini akan bermanfaat sekali bagi kalian, khususnya bagi mahasiswa. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan pertanyaan saat sidang skripsi ataupun saat sempro ya, seminar usulan penelitian. Salah satu yang ditanyakan khususnya untuk penelitian kuantitatif adalah mengenai sampling. Nah, ini banyak sekali mahasiswa yang tidak mengerti atau tidak tahu poin apa yang ditanyakan oleh penanya. Misalnya pertanyaan seperti ini, bagaimana cara Anda memilih sampel? Atau bisa juga bagaimana cara Anda menentukan sampel. Nah, ini banyak mahasiswa yang gelagapan menjawabnya ataupun bahkan salah tanggap ya, maksud dari pertanyaan itu seperti apa. Saya pernah bertanya seperti ini kepada salah satu peserta sidang seminar usulan penelitian, bagaimana cara Anda memilih sampel? Nah, mereka atau dia itu jawab, saya memilih sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Saya memilih sampel dengan menggunakan rumus Isaac Michael. Nah, ini tentu keliru ya teman-teman ya. Ketika pertanyaannya bagaimana cara Anda memilih sampel, tetapi Anda jawabannya rumus-rumus menentukan jumlah sampling. Nah, ini harus dibedakan oleh teman-teman semua. Pertama, ada teknik penentuan atau teknik memilih sampel, dan ada juga teknik menentukan jumlah sampel. Ya, ada teknik menentukan jumlah sampel, ada teknik memilih sampel. Nah, dua hal yang berbeda ya. Kalau misalnya kalian menggunakan rumus Slovin, menggunakan rumus Isaac Michael, itu adalah teknik menentukan jumlah sampel ya, teknik menentukan jumlah sampel, bukan teknik memilih sampel gitu ya. Jadi kita tentukan dulu jumlah sampelnya berapa dengan menggunakan rumus tertentu. Nah, itu teknik menentukan jumlah, bukan teknik memilih sampel. Tapi ketika pertanyaannya bagaimana cara Anda memilih sampel, nah itu baru ditanyakan teknik memilih sampel, bukan teknik penentuan jumlah. Nah, seperti itu. Nah, untuk menentukan atau memilih sampel ada dua teknik, ada probability sampling, ada non probability sampling. Ya, kalau probability sampling ini contohnya misalnya random sampling, di random. Kalau non probability sampling ini salah satu contohnya adalah purposive sampling. Ada juga yang snowball sampling. Nah, itu banyak teknik memilih sampel. Kalian harus paham di dalam penelitian kalian menggunakan teknik yang mana untuk memilih sampel. Ya. Kalian menggunakan teknik yang mana untuk memilih sampel. Misalnya kalau kalian menggunakan teknik random simple sampling, maka kalian harus jelaskan itu ketika ditanya bagaimana cara Anda memilih sampel. Nah, misalnya kalian menggunakan simple random sampling, terus ditanya dengan pertanyaan ini, bagaimana cara Anda memilih sampel. Saya menggunakan simple random sampling. Pertama-tama setelah saya menentukan jumlah sampel, saya mempunyai sebuah kerangka sampling. Kerangka sampling ini bisa kalian buat ya. Kemudian memilih secara acak dari kerangka yang sudah saya buat. Memilihnya dengan menggunakan undian, lempar dadu atau lain sebagainya, atau menggunakan
Excel ya untuk memilih secara acak di kerangka sampling yang kalian buat. Nah, itu cara memilih sampel dengan teknik simple random sampling. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan purposive sampling, jelaskan juga bagaimana prosesnya menggunakan purposive sampling dan alasannya mengapa. Atau kalian bahkan menggunakan accidental sampling ya. Accidental sampling ini termasuk salah satu non probability sampling. Ya, kalian jelaskan juga prosesnya seperti apa sehingga kalian memilih sampel itu. Gitu ya. Jadi ketika ditanya bagaimana cara Anda memilih sampel, itu jawabannya harus ke teknik pengambilan sampel, bukan teknik penentuan jumlah sampel. Ya, penentuan jumlah sampel ya cocok kalau misalnya kalian jawab dengan menggunakan rumus Rovin, dengan rumus Isaac and Michael, dan lain sebagainya ya. Tapi ketika memang ditanya cara memilih sampel, jawabannya adalah kalian harus jelaskan kenapa kalian sampai memilih sampel itu, bukan berapa atau dengan cara apa menentukan jumlah sampel. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada intinya ada penentuan jumlah sampel, ada teknik pengambilan sampel. Nah, ini harus kalian benar-benar bisa pahami. Penentuan jumlah sampel ini biasanya kita gunakan rumus-rumus tertentu sesuai dengan pertimbangan tentunya kenapa kita memakai rumus itu. Kalau teknik menentukan sampel atau memilih sampel, ini secara umum ada dua, ada probability sampling, ada non probability sampling. Kalau non probability sampling contohnya misalnya, kalau probability sampling contohnya random sampling. Kalau misalnya non probability sampling misalnya purposive sampling. Nanti saya akan bahas secara khusus teknik pengambilan sampel ini terkait dengan probability sampling dan non probability sampling. Nah, ini harus dipahami. Tentunya ini harus dikuasai dalam ya ketika teman-teman akan ujian atau sidang skripsi, karena ini salah satu cara penentuan sampel ini untuk membuktikan bahwa penelitian itu betul-betul sesuai dengan prosedur dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.